Hai minasan konnichiwa, o genki desu ka? Kembali lagi bersama saya Tanjia di kelas bahasa Jepang daring LPK Muda Berdaya Nusantara. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bab 5 Mina no Nihongo 1. Yang sebelumnya di bab 4 itu udah dijelaskan oleh Sensei Heru ya, minasan. Nah, oke, kita langsung aja ke poin pembahasan. Nah, di sini ada 6 poin pembahasan di bab 5 ini. Untuk yang pertama ini ada kata benda, tempat, ikimas, kimas, dan kaerimas. Terus yang nomor 2 itu ada dokoemo, ikimas, kimas, kaerimas. Terus yang nomor 3 kata benda dalam kurung kendaraan. Terus partikel D diikuti dengan ikimas, kimas, dan kaerimas. Yang poin 4 itu ada kata benda dalam kurung orang atau binatang diikuti dengan partikel to diakhiri dengan kata kerja. Yang poin 5 ini ada itsu, kapan ya. Dan yang terakhir ada kalimat yo. Nah, kita langsung aja ke poin pembahasan yang pertama. Nah, ini ada kata benda tempat, ikimas, kimas, dan kaerimas. Nah, ikimas ini artinya pergi, kimas artinya datang, dan kaerimas artinya pulang. Nah, rumus pola kalimat ini dengan adanya partikel menunjukkan arah gerakan atau tempat tujuan yang bermakna ke dan biasanya dinyatakan oleh kata kerja. Nah, ini disebut juga kata kerja ya minasan. Nah, ini contoh kalimatnya. Yang nomor 1, watashi wa gakko ikimas. Artinya saya pergi ke sekolah. Nah, ini saya jabarkan untuk watashi. Watashi itu artinya saya. Terus diikuti dengan partikel wa. Terus kata bendanya tempat ya. Tempatnya ini ada sekolah, gakko. Gakko. Terus diikuti dengan partikel diakhiri dengan kata kerja ikimas. Nah, ini nomor 2 juga sama. Watashi wa Indonesia kimashita. Saya datang ke Indonesia. Terus watashi wa uchi kaerimasu. Saya pulang ke rumah. Nah, kalau dijabarkan ini watashi saya, Indonesia ada Indonesia, partikel kimas datang. Seperti itu. Jadi kalau bahasa Jepang itu untuk translate-nya ke dalam bahasa Indonesia itu dari depan langsung ke belakang gitu. Jadi saya pulang ke rumah. Nah, seperti itu minasan. Oke, kita lanjut ke poin nomor 2. Nah, ada dokoemo ikimasen atau ikimasen deshita. Nah, ini negatif ya. Untuk pernyataannya, jika kata tanya diikuti dengan mo, kemudian diikuti dengan bentuk negatif, maka kalimat tersebut bukan kalimat pertanyaan lagi, melainkan kalimat tersebut menjadi kalimat bentuk negatif mutlak. Nah, kan ini doko itu kan kata tanya ya minasan. Nah, terus jika diikuti dengan mo, terus bentuknya ke belakangnya itu negatif, itu bukan kalimat pertanyaan lagi, melainkan menjadi kalimat negatif mutlak. Nah, perhatikan contoh kalimat berikut ini. Kino watashi wa dokoemo ikimasen deshita. Nah, karena lampau ya, kemarin lampau deshita. Kemarin saya tidak pergi ke mana-mana. Atau kemarin saya tidak pergi ke manapun. Nah, ini kata tanya juga nih. Nani. Nani itu apa ya?
Nani mo nomimaseng. Tidak minum apa-apa. Nah, minum ini nomimas ya. Kalau bentuk negatifnya jadi nomimaseng. Seperti itu. Lanjut ke poin nomor 3. Nah, ini ada kata benda, kendaraan D, ikimas, kimas, dan kaerimas. Rumus pola kalimat ini menunjukkan gerakan atau perpindahan dengan menggunakan alat yang dipakai dan partikel yang digunakan yaitu partikel D. Nah, ini contohnya seperti ini minasan. Hikouki de Indonesia ikimas. Jadi pergi ke Indonesia dengan menggunakan pesawat. Nah, pergi ke Indonesia dengan pesawat. Itu. Terus yang ini nomor 2 contohnya kuruma de uchi kaerimasu. Jadi pulang ke rumah dengan menggunakan mobil. Nah, ini kata bendanya kendaraan ya, mobil. Mobil itu dalam bahasa Jepang kuruma. Kalau pesawat dalam bahasa Jepang itu hikouki. Nah, hikouki. Nah, jadi bisa diperhatikan ya minasan untuk penggunaan rumusnya. Kata benda kendaraan diikuti dengan partikel D, terus ikimas, kimas, dan kaerimas gitu. Jadi minasan silakan membuat suatu kalimat yang menggunakan pola kalimat seperti ini, belajar. Oke, kita langsung lanjut ke poin nomor 4. Nah, di sini ada kata benda, orang, binatang, to, partikel to, kata kerja. Dalam pola kalimat ini menggunakan partikel to yang berarti bersama atau dengan. Simak contoh kalimat di bawah ini. Nah, ini pergi ke Jepang bersama dengan keluarga. Kazoku to Nihon ikimasu. Nah, saya jabarkan. Untuk kazoku ini artinya keluarga. Nihon itu artinya Jepang. Ikimas pergi. Jadi pergi ke Jepang bersama atau dengan keluarga. Nah, ini yang contoh nomor 2. Kino tomodachi to gakko kimashita. Nah, kemarin datang ke sekolah bersama atau dengan tomodachi, teman. Tomodachi, teman. Gakko, sekolah ya. Baik, kita lanjut ke poin nomor 5. Nah, ini ada itsu. Ini adalah kata tanya untuk menanyakan waktu. Hanya saja penggunaannya tidak diikuti dengan partikel ni. Nah, contoh kalimatnya seperti ini minasan. Nomor 1 ya, perhatikan. Itsu burajiru ikimasu ka? Kapan pergi ke Brazil? Nah, jawabannya misalkan asta burajiru ikimasu. Besok pergi ke Brazil. Nah, kenapa tidak memakai ni ya? Karena dalam aturannya seperti itu. Itsu karena bukan bilangan ya minasan. Kemarin di bab 4 itu udah dijelaskan oleh Sensei Heru ya, Heru Sensei. Nah, asta juga tidak memakai ni gitu karena bukan bilangan. Nah, perhatikan perbedaannya dengan yang nomor 2. Oh, kalau nanji ni burajiru ikimasu ka? Jam berapa pergi ke Brazil? Nah, kalau jam kan berhubungannya dengan angka yang minasan. Jam berapa pergi ke Brazil? Nah, jawabannya misalkan pergi ke Brazil pada jam 7. Jam 7. 7 itu shichi ya. Shichi ni burajiru ikimasu. Hai, gomen ya. Untuk ini dihilangkan ya kaknya. Karena bukan
kalimat pertanyaan ya minasan. Jadi shichiji ni burajiru e ikimasu. Ini kayaknya saya ada kesalahan sedikit. Pergi ke Brazil pada jam 7. Shichiji ni burajiru e ikimasu. Seperti itu. Kita lanjut. Yang poin terakhir, ini ada kalimat yo. Yo ini dipakai di akhir kalimat sebagai penegasan untuk memberitahu kepada lawan bicara yang belum diketahui. Perhatikan contoh kalimat berikut. Nah, Indonesia no ryori wa oishii desho. Masakan Indonesia enak loh. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ya seperti lo gitu. Jadi memberitahukan gitu bahwa masakan Indonesia ini enak loh kepada yang belum tahu. Misalkan saya memberitahu kepada orang Jepang, Indonesia no ryori wa oishii desho. Kata orang Jepangnya, honto desu ka? Ya, misalkan seperti itu. Nah, untuk yang nomor 2, anata no kuruma wa totemo ii desho. Mobil kamu sangat bagus loh. Seperti itu. Nah, mungkin sampai sini dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Tetap semangat belajar bahasa Jepangnya. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Jepang secara intensif, yang mau kursus bahasa Jepang, terus yang berminat untuk magang ke Jepang, kerja atau kuliah ke Jepang, silakan hubungi kontak berikut ini ya minasan. Tentunya di LPK Muda Berdaya Nusantara. Nah, alamatnya ini sudah tercantum ya di sini di Perum Pondok Indihiyang Permai, Blok G 3A, Kelurahan Sirnagali, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Yang tentunya ada di Jawa Barat ya minasan. Hai minasan, otsukare sama deshita. Arigatou gozaimashita. Ja, mata ne.